Selamat siang menjelang sore, saya Andreas Tugur Setiadi, peserta Sekolah Paralegal Angkatan Pertama di bawah bimbingan Advokat Sukni Tumi Pengata SHMA. Hari ini saya hendak menyampaikan tugas pertemuan ke-9 tanggal 6 Juli 2024, sesi ketiga dengan materi paralegal tentang permohonan PKPU dan kepailitan. Sebagai pendahuluan bahwa tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan bagian yang esensial dari proses kepailitan seorang debitur maupun badan hukum atau legal entity. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah pasal yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan harta pailit yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kepailitan Pembayaran Utang atau UUK PKPU telah mengatur tentang tugas dan wewenang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemeriksaan harta pailit. Dalam UUK PKPU disebutkan tugas kurator dalam beberapa pasal, diantaranya pasal 16, pasal 69, dan pasal 184. Secara garis besar dalam Undang UK PKPU disebutkan bahwa tugas seorang kurator adalah melakukan pengurusan dan garis miring atau pemberesan terhadap harta pailit sejak putusan pailit diucapkan dan debitur pailit telah dalam keadaan insolvensi. Setelah pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai harta budel pilotnya. Akan tetapi, debitur pilot masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu dapat membawa atau memberikan keuntungan atau manfaat bagi harta budel pilotnya. Sebaliknya, tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi harta budel pilotnya, maka tidak mengikat harta budel pilot tersebut. Pemeriksaan harta pailit merupakan proses tahapan pasca putusan pengadilan yang harus dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa kepailitan. Adapun pihak yang diangkat oleh pengadilan untuk membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim yaitu kurator. Pemeriksaan harta pailit tersebut diantaranya yaitu tindakan menginvestigasi, menjaga dan memelihara agar harta pailit tidak berkurang dalam jumlah dan nilai. Bahkan jumlah dan nilai tersebut semakin uh, bertambah. Pemberesan adalah bentuk tindakan kurator terhadap perusahaan harta debitur pailit. Pemeriksaan harta pailit baru dapat dilakukan setelah debitur pailit dalam keadaan mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau yang disebut dengan istilah insolvensi. Insolvensi sendiri merupakan keadaan di mana suatu perusahaan dalam kondisi aktiva atau harta lebih rendah daripada pasiva kewajiban yang harus dibayar. Konsekuensi dari keadaan tersebut yaitu kurator akan segera membereskan harta pailit. Untuk pemeriksaan harta pailit tidak bisa sembarang karena ada langkah-langkah yang harus dilakukan berdasarkan dengan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dan berikut ini adalah langkah-langkah proses kepailitan. Poin 1, melakukan permohonan pailit. Syarat permohonan pailit sudah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan. Poin 2, melakukan rapat verifikasi yaitu rapat pendaftaran utang piutang. Dalam langkah ini akan dilakukan pendataan jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitur. Verifikasi utang merupakan tahapan yang paling penting sebab akan ditentukan urutan pertimbangan hal dari setiap kreditur. Nantinya rapat verifikasi tersebut akan dipimpin oleh hakim pengawas dan dihadiri oleh panitia atau pencatat, lalu debitur yang tidak boleh diwakilkan, kreditur atau kuasanya, dan kurator sebagai pengelola aset yang harus hadir. Poin ketiga, melakukan perdamaian, di mana jika perdamaian diterima maka proses kepailitan akan berakhir. Jika di apa di dalam hal ini tidak ada perdamaian atau tidak diterima, maka akan berlanjut ke proses selanjutnya. Tahapan proses ini yaitu
Poin A mengajukan adanya pengajuan usulan perdamaian. Kemudian yang poin B, pengumuman usulan perdamaian. Poin C, rapat pengambilan keputusan. Poin D, sidang homologasi. Poin E, upaya hukum kasasi. Poin F, rehabilitasi. Poin 4, saya lanjutkan kembali ya, homologasi atau akord, yakni permintaan pengesahan oleh pengadilan niaga apabila proses perdamaian diterima. Poin 5, jika tidak ada perdamaian, maka selanjutnya adalah insolvensi, yakni keadaan di mana debitur tidak mampu membayar atau harta yang dimiliki debitur lebih sedikit jumlahnya daripada hutangnya. Poin keenam, kurator melakukan pemeriksaan harta pilot dengan meneruskan usaha debitur atau istilahnya ongoing concern, ataupun dengan melakukan penjualan di muka umum. Poin 7, hasil dari penjualan harta pilot dibagikan kepada kreditur berdasarkan peringkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin 8, langkah berikutnya adalah pembubaran atau likuidasi, yakni penjualan harta kekayaan debitur konkuren setelah dikurangi segala jenis biaya. Poin 9 adalah langkah rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditur, namun dengan catatan jika hak kreditur telah dipenuhi oleh semua debitur. Syarat rehabilitasi itu sendiri adalah telah terjadi perdamaian yang telah terjadi pembayaran utang sebelumnya secara penuh. Poin 10, kepilotan selesai dan berakhir. Sebagai tambahan, pengumuman dan rapat kreditur. Ada langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator setelah adanya putusan pilot, yaitu mengumumkan kepilotan debitur pilot dalam berita negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Lalu agar untuk diketahui para kreditur dari si pilot tersebut. Selanjutnya, pengumuman kepilotan dalam surat kabar memiliki makna yang sangat strategi oleh karena para kreditur belum tentu mengetahui akan adanya kepilotan dari debiturnya tersebut. Makna pentingnya kreditur mengetahui adanya kepilotan debiturnya adalah untuk pengajuan tagihan serta verifikasi utang. Tugas para legal yang dalam hal ini adalah memastikan adanya pengumuman koran yang mengumumkan hal tersebut. Tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi utang tersebut, hampir dapat dipastikan kreditur tersebut tidak tercatat sebagai kreditur pilot yang konsekuensinya tidak akan mendapatkan pembagian harta pilot. Lalu pengumuman koran tersebut diumumkan dalam jangka waktu 5 hari sejak keputusan pilot ditetapkan. Hakim pengawas wajib untuk menyampaikan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada kurator. Kemudian kurator wajib memberitahukan mengenai rapat kreditur pertama kepada para kreditur dengan surat tercatat atau kurir selama-lamanya 5 hari sejak putusan pilot ditetapkan. Nah, tugas paralegal adalah untuk hadir mewakili kliennya dalam rapat kreditur pertama. Lanjut, ketika seorang atau suatu badan usaha dinyatakan valid, maka demi hukum, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Debitur atau pengurus badan hukum dalam pilot juga tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin hakim pengawas. Kurator wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti melakukan pengumuman, membuat daftar tagihan, dan debitur juga dapat membuat rencana perdamaian. Jika dilihat berdasarkan tahapannya, maka proses setelah putusan pilot dapat dibagi menjadi dua, yaitu proses pengurusan dan proses pemberesan. Baik dalam proses pengurusan dan pemberesan, hukum kepilotan di Indonesia memberikan kemungkinan untuk dapat dilanjutkannya usaha debitur atau yang lazim dikenal dengan istilah ongoing concern. Tentang ongoing concern dalam proses pengurusan, bahwa proses pengurusan adalah proses sebelumnya yang dilakukan secara voting atas rencana perdamaian diajukan oleh debitur. Secara prinsip, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UU PKPU mengharuskan debitur untuk dalam kondisi diam atau stay setelah diputus pilot, sehingga seharusnya usaha debitur berhenti ketika debitur tersebut pilot.
Hal ini bertujuan untuk melindungi harta pailit. Misalnya, kurator dapat melanjutkan penjualan untuk apartemen terhadap developer tersebut. Dalam tahap ini memang atas pertimbangan untuk menjaga atau meningkatkan harta pailit, kurator atau kreditur dapat mengajukan usul untuk melanjutkan perusahaan debitur atas persetujuan dari panitia kreditur jika ada. Hakim pengawas kemudian menetapkan untuk melanjutkan usaha debitur dalam hal ada persetujuan dari panitia kreditur sementara jika ada atau izin dari hakim pengawas. Jika tidak terdapat uh, panitia kreditur sementara. Kurator juga dimungkinkan untuk menggunakan jasa debitur dengan memberikan upah yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk melanjutkan perusahaan. Sebagai catatan, jika dipandang perlu, kurator berwenang atas persetujuan panitia kreditur untuk melanjutkan usaha atau konser debitur jika hal tersebut dipandang akan menguntungkan harta pailit. Untuk melancarkan pemeriksaan kepailitan, kurator harus segera membuat daftar utang piutang serta harta pailit dan nama-nama dan tempat tinggal maupun tempat kedudukan para berpiutang serta jumlah piutang mereka. Lalu ada tagihan kreditur yang diajukan kepada kurator dengan melampirkan surat-surat atau bukti-bukti perhitungan agar dapat diketahui apakah kreditur yang bersangkutan mempunyai hak kebendaan seperti hak tanggung jawab, pertanggungan, gadai, fidusia, retensi, dan lain-lain. Mengenai uh, ongoing concern setelah keadaan insolvensi, bahwa keadaan insolvensi terjadi apabila dalam rapat pencetakan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian dan rencana perdamaian tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam tahap ini, kreditor atau kurator dapat mengajukan usul kepada hakim pengawas untuk melanjutkan usaha debitur pailit. Hakim pengawas kemudian wajib mengadakan rapat paling lambat 14 hari setelah usul tersebut diajukan. Dalam rapat tersebut, kurator wajib mengundang para kreditur untuk hadir dalam rapat. Dalam tahapan ini, persetujuan melanjutkan usaha bergantung pada persetujuan kreditor konkuren yang mewakili lebih dari setengah dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara. Sama dengan tahap sebelumnya bahwa kurator dapat menggunakan jasa debitur dengan diberikan upah. Selama PKPU, debitur tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Lalu berdasarkan pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, apabila debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya tanpa persetujuan pengurus PKPU, maka hak yang dimiliki oleh pengurus PKPU adalah satu, lakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Kedua, menentukan bahwa kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada harta debitur. Sejauh hal tersebut menguntungkan harta debitur. Dengan tercapainya kesepakatan mengenai rencana perdamaian dalam rangka PKPU yang diharapkan oleh para kreditur agar usaha debitur tetap berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur, yaitu dengan cara mengadakan pinjaman serta memperoleh kredit dari bank. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan kemungkinan dalam hal tersebut melalui pasal 240 ayat 4 yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan yang diberikan oleh debitur dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga sepanjang perolehan pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan harta kekayaan debitur. Selama berlangsungnya PKPU, menurut pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan. Dapat diartikan bahwa keadaan ini berlangsung baik selama PKPU sementara maupun selama PKPU tetap. Ketentuan demikian itu sangat melindungi kepentingan debitur yang bermaksud untuk menunda pembayaran utang yang dimilikannya. Tugas paralegal dalam hal pengurusan aset debitur dalam status PKPU yang pertama adalah inventarisasi aset.
Dia akan melakukan pencatatan dan identifikasi semua aset yang dimiliki oleh debitur, lalu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan dan nilai aset. Kedua, melakukan analisis hukum, membantu melakukan analisis hukum terhadap status kepemilikan aset, mengecek apakah ada sengketa hukum atau klaim pihak ketiga terhadap aset tersebut. Kemudian yang ketiganya berkomunikasi dengan kreditur, yaitu mengkoordinasikan komunikasi yang baik antara debitur dan krediturnya, lalu menyampaikan informasi terkait kondisi dan nilai aset kepada kreditur. Yang keempatnya penyusunan rencana pembayaran, yaitu membantu debitur dan tim hukum dalam penyusunan rencana pembayaran utang kepada kreditur dan menghitung nilai aset yang bisa dijual atau dijadikan jaminan untuk pembayaran utang. Yang kelima, pelaporan dan administrasi, diantaranya menyiapkan laporan berkala tentang status dan kondisi aset, lalu mengelola administrasi dokumen yang berkaitan dengan pengurusan aset dan proses PKPU. Yang keenam, melakukan pendampingan dalam proses hukum, di antaranya yaitu mendampingi debitur dalam setiap proses hukum yang terkait dengan KPU, termasuk pertemuan dengan pengadilan dan kreditur, lalu membantu dalam penyusunan dan pengajuan dokumen hukum yang diperlukan. Yang ketujuh, melakukan mediasi dan negosiasi, yaitu membantu dalam proses mediasi dan negosiasi antara debitur dan kreditur untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Eh, Kembalikan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pilot yang pengurusan dan pemberesannya diatur dalam undang-undang ini. Dalam prosesnya, kekayaan debitur pilot yang diletakkan sita umum tersebut suatu saat akan dilikuidir untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur sesuai ketentuan. Pengertian debitur pilot di sini adalah debitur yang sudah dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan. Artinya harus terlebih dahulu ada permohonan pernyataan debitur pilot yang diajukan ke pengadilan niaga. Permohonan pernyataan pilot yang diterima oleh pengadilan akan diproses melalui sidang pemeriksaan dan selambat-lambatnya putusan pilot dibacakan 60 hari setelah tanggal pendaftaran permohonan pernyataan pilot. Adapun syarat dalam pengajuan permohonan debitur pilot adalah debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tepat waktu dan dapat ditagih baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Proses kepilotan ini melibatkan banyak kepentingan dan kewenangan, di antaranya hakim pengawas, hakim pemutus, kurator, dan pengurus, dan kepentingan yang terbesar ada pada debitur dan kreditur dan para kreditur. Adanya berbagai kepentingan dan keterlibatan ini kadang-kala menimbulkan konflik atau perselisihan yang harus diselesaikan, khususnya antara kreditur atau debitur dengan kurator dan atau pengurus. Perselisihan ini tentunya harus mendapatkan jalan keluar atau media penyelesaian atau perdamaian. Adapun media penyelesaian atas perselisihan yang dimaksud dalam praktiknya disebut sebagai penyelesaian perkara lain-lain, yang maksudnya adalah merupakan kewenangan pengadilan niaga yang meliputi tempat kedudukan hukum debitur. Penanganan perkara lain-lain tersebut mempergunakan hukum acara yang sama dengan permohonan pilot, di mana dalam pemeriksaan perkaranya sampai tingkat kasasi. Ketika pilot ditetapkan, maka kewenangan berbuat dari debitur pilot terhadap harta kekayaan menjadi sangat terbatas. Kewenangan untuk membereskan dan mengurus harta kekayaannya harus berpindah ke kurator berdasarkan putusan dari hakim pemutus. Harta debitur menjadi alat pembayaran kewajiban utang kepada kreditur. Tidak jarang terhadap harta kekayaan atau budel pilot tersebut terdapat kepentingan atau hubungan hukum dari subjek hukum yang berkepentingan seperti kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Hubungan hukum dapat diartikan sebagai asas hak, di mana setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan atau gugatan. Uh, Tugas para legal dalam pengurusan aset debitur dalam status pilot, yaitu pertama, inventarisasi aset, yaitu melakukan pencatatan dan identifikasi semua aset debitur yang dapat digunakan untuk membayar utang, mengumpulkan dan menyusun dokumen terkait uh, pemilikan aset, termasuk sertifikasi tanah, bukti kepemilikan kendaraan, dan inventarisasi barang bergerak.
Yang kedua, penyelidikan dan verifikasi. Melakukan penyelidikan untuk memastikan bahwa semua aset yang dimiliki oleh debitur teridentifikasi dan tidak ada yang disembunyikan. Lalu verifikasi nilai aset dengan bantuan penilai independen jika diperlukan. Yang ketiga adalah pengamanan aset dengan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan aset agar tidak dijual atau dipindahkan tanpa ada izin. Menjaga dan mengelola aset sampai ada keputusan lebih lanjut dari pengadilan atau kurator. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi dengan menyusun dan mengelola semua dokumen yang berkaitan dengan proses pilot, lalu mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan ke pengadilan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kelima, koordinasi dengan kurator, yaitu bekerjasama dengan kurator yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola aset debitur, lalu membantu kurator dalam mengumpulkan informasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses pilot. Yang keenam, melakukan laporan dan komunikasi, membuat membuat laporan berkala tentang status aset dan kemajuan proses pilot, melakukan koordinasi komunikasi yang baik antara debitur, kreditur, pengadilan, dan kurator. Lalu yang ketujuh, penyelesaian aset, diantaranya membantu dalam proses penjualan atau lelang aset untuk memperoleh dana yang digunakan untuk membayar utang. Lalu mengawasi distribusi hasil penjualan aset kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh pengadilan. Yang kedelapan adalah pendampingan dalam proses hukum, yaitu mendampingi debitur dalam setiap sidang pengadilan terkait proses pilot. Kemudian membantu dalam penyusunan dan pengajuan dokumen hukum yang diperlukan selama proses pilot. Yang kesembilan, melakukan negosiasi dengan kreditur, yaitu membantu dalam negosiasi dengan kreditur untuk mencapai kesepakatan penyelesaian utang yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk contoh-contohnya mungkin saya nggak bisa ngasih karena keterbatasan uh, apa keterbatasan aplikasi. Mungkin ini saja, demikian. Terima kasih.